Kembali bersama kami di IDX First Session Closing, pemirsa Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75% pada rapat Dewan Gubernur periode Februari 2025. Bank Indonesia mengklaim keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi yang tetap terkendali dalam sasaran pemerintah sebesar 2,5 plus minus 1%. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI Rate di level 5,75% pada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia periode Februari 2025. Selain itu, BI juga menahan suku bunga Deposit Facility sebesar 5% dan Lending Facility di level 6,5%. Bank Indonesia mengklaim keputusan tersebut konsisten dengan perkiraan inflasi tahun 2025 dan 2026 yang tetap terkendali dalam sasaran pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%. Berdasarkan asesmen menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 18 dan 19 Februari 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 5,75%. Demikian pula suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5% dan suku bunga Lending Facility tetap sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga agar perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah, yaitu 2,5 plus minus 1%. Kedepan Bank Indonesia terus mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga dengan mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah. Di saat yang sama, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran dipastikan tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan bahwa Bank Sentral tetap melihat adanya ruang penurunan suku bunga acuan atau BI Rate lebih lanjut pada tahun ini, meskipun momentumnya masih harus mempertimbangkan perkembangan dinamika global. Sementara itu kita tahu, kemarin pada RDG Februari 2025, Bank Indonesia kembali memutuskan untuk menahan suku bunga acuan di level 5,75%. Ya, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan bahwa adanya ruang penurunan BI Rate pada tahun 2025 sejalan dengan inflasi Indonesia yang rendah dan Bank Sentral terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Namun untuk menurunkan BI Rate lagi, Bank Indonesia tetap harus mempertimbangkan situasi global. Menurut BI, bulan Januari lalu memang menjadi momentum yang tepat untuk memangkas BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Sementara proyeksi pertumbuhan ekonomi direvisi ke bawah sehingga Bank Indonesia perlu untuk mendorongnya dari sisi pemangkasan suku bunga acuan. Untuk saat ini Bank Indonesia bersama pemerintah terus melihat prospek pertumbuhan ekonomi pada 2025 dengan data-data ekonomi terkini termasuk bagaimana dampak perubahan global terhadap ekspor Indonesia. Sementara itu terkait ditahannya suku bunga acuan di level 5,75%, ekonom memandang penahanan BI Rate ini mempertimbangkan perkembangan terkini dari perekonomian global dan domestik hingga ketidakpastian yang masih cukup tinggi. Dari sisi global misalnya, turunnya agresivitas The Fed dalam pelonggaran moneter dan terus berkembangnya arah kebijakan Presiden Trump berpotensi akan mempengaruhi investor. Sedangkan dari sisi domestik, saat ini inflasi masih berada di kisaran batas bawah target Bank Indonesia, yakni sebesar 0,76% secara year on year. Jadi memang ekonom memperkirakan kemarin dan sudah terjawab oleh RDG periode Februari bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga acuan di level yang sama seperti sebelumnya di 5,75%. Dan selanjutnya pemirsa masih seputar kebijakan Bank Indonesia dalam RDG periode Februari 2025, di mana selanjutnya adalah terkait dengan nilai tukar rupiah, di mana Bank Indonesia memastikan nilai tukar rupiah tetap terkendali di tengah tingginya ketidakpastian pasar. Lantas seperti apa tren rupiah saat ini dan ke depannya? Berikut informasi selengkapnya. Bank Indonesia menyatakan nilai tukar rupiah terkendali di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, ditunjukkan dari kecenderungan yang menguat pada Februari 2025, disertai dengan komitmen kuat kebijakan Bank Sentral.
Bank Indonesia menyebut rupiah relatif stabil bila dibandingkan dengan kelompok mata uang negara berkembang mitra dagang utama Indonesia, sedangkan terhadap kelompok mata uang negara maju di luar dolar Amerika Serikat, rupiah tetap berada dalam tren menguat. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi, nilai tukar rupiah terkendali dengan kecenderungan menguat pada bulan Februari 2025 dengan komitmen kuat kebijakan Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Februari 2025, data hingga 18 Februari 2025, menguat sebesar 0,15% point to point dibandingkan dengan level nilai tukar akhir Januari 2024. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil didukung komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik. Seluruh instrumen moneter pun akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing. Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait dengan nilai tukar rupiah, pemirsa, Bank Indonesia optimistis rupiah akan tetap stabil sejalan dengan komitmen kebijakan Bank Indonesia. Gubernur BI Peri Warjio mengungkapkan Bank Indonesia selalu berada di pasar dan hampir setiap hari melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah baik di pasar spot maupun domestic non-deliverable forward. Ya, adapun nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berdasarkan data Bank Indonesia hingga 18 Februari 2025 menguat sebesar 0,15% point to point dibandingkan dengan level nilai tukar rupiah pada akhir Januari 2025. Perkembangan tersebut sejalan konsistensi kebijakan dari Bank Indonesia serta didukung oleh aliran masuk modal asing yang masih berlanjut, imbal hasil instrumen keuangan domestik yang menarik, serta prospek ekonomi Indonesia yang tetap baik. Dengan perkembangan tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat melemah 1,06% secara year to date dari level akhir Desember 2024. Kemudian sebagai upaya stabilisasi rupiah, seluruh instrumen moneter ini dikatakan oleh Bank Indonesia akan terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen sekuritas rupiah dari Bank Indonesia, kemudian juga sekuritas falas Bank Indonesia, dan sukuk falas Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan tentunya mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, penguatan kebijakan pemerintah terkait devisa hasil ekspor sumber daya alam yang berlaku mulai 1 Maret 2025 diperkirakan oleh Bank Indonesia akan turut mendukung stabilitas nilai tukar rupiah ke depannya. Dari rupiah, pemirsa, kita beralih ke salah satu kebijakan yang juga diumumkan oleh Bank Indonesia pada RDG periode Februari 2025, yakni kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, di mana Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan atau meningkatkan insentif KLM bagi perbankan. Lantas seberapa besar insentif yang diberikan bagi perbankan? Berikut kami hadirkan informasinya. Bank Indonesia menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial bagi perbankan menjadi 5% dari dana pihak ketiga. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 April 2025. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan peningkatan besaran insentif KLM tersebut salah satunya ditujukan untuk sektor perumahan termasuk perumahan rakyat. Adapun nilai insentif akan dinaikkan secara bertahap dari 23 triliun rupiah menjadi sekitar 80 triliun rupiah. Kebijakan insentif likuiditasnya yang semula 4% dari dana pihak ketiga kami tingkatkan menjadi 5% dari dana pihak ketiga. Tapi rekan-rekan memahami bahwa insentif likuiditas itu untuk mendorong kredit perbankan ke sektor real. Karenanya kenapa kami memperkuat sinergitas dengan program-programnya pemerintah agar sektor realnya itu meningkat.
Sebelumnya Bank Indonesia menyatakan akan meningkatkan insentif KLM dengan 80 triliun rupiah guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebutkan bahwa insentif KLM ini akan diberikan kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan dengan pemberian insentif dilakukan secara bertahap. Menurut Bank Indonesia, sektor perumahan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Tim Liputan IDX Channel. Ya, melalui kebijakan likuiditas makro prudensial atau KLM, Bank Indonesia memberikan insentif berupa pengurangan giro wajib minimum atau GWM atau dana simpanan perbankan di BI apabila menyalurkan kredit ke sektor usaha yang telah ditentukan. Ya, dengan kata lain pemirsa, bank yang memberikan kredit ke sektor tertentu akan mendapat tambahan likuiditas dengan dikuranginya setoran wajib di bank sentral. Dengan adanya perubahan ini, maka melalui KLM, bank berpotensi menerima pengurangan GWM hingga 5% dari ketentuan yang berlaku sebesar 9% terhadap DPK perbankan. Artinya bank berpotensi hanya menyetor GWM sebesar 4% dari ketentuan KLM. Sebagai catatan, sejak 1 Januari 2025, KLM diarahkan untuk mendorong kredit perbankan untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Insentif KLM sendiri telah disalurkan pada sektor-sektor antara lain sektor pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan dan pariwisata, serta ekonomi kreatif, konstruksi, real estate, perumahan rakyat, serta UMKM, ultramikro dan juga industri hijau. Di mana tercatat hingga pekan kedua Februari 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar 295 triliun rupiah. Dibandingkan dengan akhir Oktober 2024 yang senilai 259 triliun, realisasi ini tercatat meningkat sebesar 36 triliun rupiah. Insentif KLM telah diberikan kepada kelompok bank BUMN, bank swasta, bank pembangunan daerah, serta kantor cabang bank asing. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk mendukung kesuksesan program-program dalam Astacita, tentunya melalui berbagai kebijakan dan salah satunya tadi ya dari insentif kebijakan likuiditas makro prudensial yang bahkan dinaikkan oleh Bank Indonesia dari sebelumnya 4% menjadi 5%. Tentunya untuk mendukung sektor-sektor prioritas ataupun sektor-sektor tertentu. Sehingga kita harapkan ini tentunya bisa menjadi daya ungkit baru bagi pertumbuhan sektor-sektor tersebut sekaligus secara agregat menjadi pendukung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan juga jika kita lihat tadi stabilitas nilai tukar rupiah yang dipastikan masih tetap terjaga serta kebijakan suku bunga acuan yang tentunya terus mempertimbangkan kondisi global dan domestik bisa dilanjutkan oleh Bank Indonesia agar kemudian semua hal masih dalam sasaran yang memang sudah ditetapkan dan masih masuk dalam kategori aman dan terkendali sehingga tentunya efek positifnya lah yang akan dirasakan secara akhir ataupun secara umum bagi perekonomian Indonesia. Dan pemirsa kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX Conversation Closing.